Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat daftar pelanggan atau customer, bagaimana cara membuat daftar pemasok atau supplier, bagaimana cara membuat nama barang persediaan, mencatat saldo piutang dan utang dagang, serta yang terakhir mencatat kuantitas persediaan awal. Langkah pertama, terutama saya akan membuka file yang telah kita buat atau telah saya buat sebelumnya ya. Baik, di sini untuk membuat daftar, yang pertama kita di sini membuat daftar pelanggan atau customer. Langkah pertama untuk membuat daftar pelanggan atau customer, pertama kita pilih card file, yang kedua kita pilih card list. Oke. Setelah itu kita buat di sini, kita pilih di atas customer. Oke. Setelah itu kita pilih new. Pada kali ini yang saya gunakan masih modul yang sama. Pada kali ini yang digunakan pertama itu nama perusahaannya PT Sinar Dunia ya. Oke, baik. Selanjutnya untuk card ID-nya itu cus kas 01 ya, atau kita atau biasa ini disingkat ya, customer 01 atau cus 01. Selanjutnya itu alamatnya Jalan Sawahan nomor 22 Kota Padang. Oke, lanjut. Setelah itu kita isi ya. Selanjutnya kita masuk ke selling details. Di selling details ini kita hanya mengisi di sini cell layoutnya kita ganti dengan item. Selanjutnya item ya, di sini kita ganti dengan income accountnya kita ganti dengan sales of merchandise ya. Oke, kita ganti use accounts. Oke, setelah itu di sini karena sesuai soal customer time information itu menggunakan 2/10 and 30, berarti kita di sini kita memakainya in a given of day. Oke, di sini diskon day-nya 10, balance due day-nya 30 ya. 30. Di sini 2% karena 2/100 ya, 2%. 2%. Oke. Setelah itu pada tax code-nya kita ganti dengan PPN ya. Kita ganti dengan PPN, pajak pertambahan nilai. Oke, tunggu ya. PPN. Kita ganti mana PPN kita ya? Kita ganti. Oke. Setelah itu kita use text. Di sini kita ganti dengan non tax reportable. Oke, sudah. Kita use text lagi, selesai. Selanjutnya kita klik OK saja. Setelah itu, setelah PT Sinar Dunia sudah selesai, di sini kita lanjut ke PT Sejahtera. Lanjut ya. PT Sejahtera. Selanjutnya card ID-nya kus 02, alamat Jalan Jati nomor 10. Jalan Jati nomor 10, Kota Pariaman ya. Oke, lanjut. Selanjutnya kalau pada card detail tidak perlu kita isi ya. Kita di sini pada untuk mengisi data customer atau pelanggan cuma hanya profile dan selling detail. Selanjutnya selling details di sini hampir sama. Sini kita ganti dengan item. Di sini income akunnya kita ganti dengan sales of merchandise. Oke. Selanjutnya ini juga sama karena di sini menggunakan 2/10 and 30, kita ganti dengan
in a given of days. Di sini kita ganti 10 ya. 10. Di sini kita ganti 30. Oke, lanjut. Selanjutnya di sini kita ganti 2% ya. 2%. Di sini kita ganti dengan PPN, text codes-nya kita ganti dengan PPN. Oke. Use text codes. Di sini kita ganti dengan not reportable. Oke, not reportable. Not reportable. Oke. Setelah itu kita okekan saja lagi ya. Kita okekan, sip. Selanjutnya masuk ke customer ketiga dengan nama PT Flamboyan ya. PT Flamboyan. Oke, lanjut. Dengan card ID-nya KUS03, alamat Jalan M Yamin. M Yamin, nomor 50. Nomor 50, Kota Padang. Oke, kita lanjut ke selling detail. Di sini masih sama, kita ganti dengan item. Income akunnya kita ganti dengan sales of merchandise. Oke. Selanjutnya di sini masih sama, kita ganti dengan in a given of days. Di sini kita ganti juga dengan 10. Di sini 30. Oke, masih sama. Percent discount of early payment-nya di sini 2%. Di sini kita masih ganti ya dengan PPN ya, pajak pertambahan nilai. Oke, ganti. Di sini kita ganti flex tag codes, berarti di sini beban angkutnya kita ganti dengan not reportable. Oke, kita use text codes. Selanjutnya kita klik oke. Selanjutnya lanjut untuk yang ketiga itu untuk nama penjualan ya, ini secara tunai ya, penjualan tunai. Maaf, penjualan tunai dengan code ID KeyCash ya. Alamat tidak ada, kita lanjutkan saja dengan selling detail. Selanjutnya ini sama ya. Ini item. Selanjutnya ini karena ini juga sama ya, kita sales of merchandise, use akun. Di sini karena ini secara tunai, berarti kita ganti dengan COD, cash on delivery. Ini 0, tetap 0, ini tetap 0, sama semuanya 0. Di sini kita ganti ya, tetap PPN, pajak pertambahan nilai. Baik, kita use text code saja. Di sini tetap kita ganti tetap dengan NC kita ya. Oke, not reportable. Baik, setelah kita telah memasukkan atau membuat daftar pelanggan atau customer, selanjutnya di sini kita akan membuat data atau daftar pemasok atau supplier. Selanjutnya kita klik saja supplier. Selanjutnya di sini kita klik karena di sini saya telah menulis atau telah memasukkan terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan mengulang lagi ya, menjelaskan bagaimana cara kita membuat daftar nama supplier atau pemasok ya. Sini karena saya telah menulisnya, kita edit saja. Yang pertama di sini kita tulis namanya atau nama itu PT Advance dengan card ID supplier 01, jalannya tuh atau alamat Jalan Gandaria nomor 28, city atau kota Jakarta. Selanjutnya kita masuk ke buying details. Di sini purchase load-nya kita ganti dengan item, expense account-nya kita ganti dengan cost of goods sold atau HPP. Selanjutnya di sini kita ganti payment is due-nya tuh karena di sini menggunakan 2/10 N/30, maka kita di sini kita ganti dengan in a given of days. Oke. Sini ya, given of days. Selanjutnya di sini diskon days-nya 10 hari, balance due J-nya 30 hari. Selanjutnya diskon for early payment-nya 2%. Oke, selanjutnya untuk text code di sini kita ganti dengan PPN ya, pajak pertambahan nilai. Telah masuk. Selanjutnya itu freight text code atau beban angkut kita ganti dengan not reportable. Oke. Selanjutnya kita okekan saja. Masuk ke
ke supplier kedua. Sama seperti tadi, kita tulis kembali nama PT-nya PT Elken dengan card ID-nya supplier atau sub 02, alamat Jalan Sudirman nomor kos dengan nomor 125, Kota Jakarta. Oke, selanjutnya kita masuk ke buying detail. Di sini sama ya. Broadcast layoutnya kita ganti dengan item. Di sininya kita ganti expense account-nya dengan cost of goods sold-nya ya. Oke. Di sini juga hampir sama. Payment is due-nya kita ganti dengan in a given of days karena 2/10 and per 30. Diskon day-nya 10 hari juga sama. Balance due day-nya 30 juga sama ya, 30 hari. Persentase diskon for early payment-nya 2% juga sama. Tax code-nya kita ganti tetap dengan PPN ya, pajak pertambahan nilai. Oke. Break tax code-nya berarti beban angkut dengan not reportable atau oke. Selanjutnya kita klik saja oke. Nah, baik, setelah seluruh daftar nama pelanggan atau customer serta daftar nama pemasok atau supplier kita inputkan, selanjutnya kita akan membuat daftar nama barang persediaan. Caranya klik pertama inventory, selanjutnya kita klik item list. Di sini saya telah menuliskan satu ya, yaitu advance aquatic. Oke. Baik, di sini sesuai dengan modul, yaitu kode item numbernya advance, namanya advance RO aquatics WS 887. Di sini kita centangkan saja ya, I buy this item, I sell this item, I inventory this item. Di sini kita ganti dengan cost of goods sold atau HPP. Di sini kita ganti dengan sale of merchandise. Di sini kita ganti juga dengan merchandise inventory. Selanjutnya kita masuk ke buying details. Di sini setelah kita masuk ke buying details ya, di sini kita hanya mengganti pada ini saja, tax code when booked, berarti pada pertambahan nilai PPN. Selanjutnya kita masuk ke selling details. Di sini tax code when sold-nya ketika kita jual itu kita menggunakan PPN, pajak pertambahan nilai, dengan nominal kita ganti ya, di sini dengan nominalnya. Oke, kita ganti terlebih dahulu dengan nominal 7.200.000 ya. Baik, 7.200.000. Selanjutnya number of item per selling units juga satu ya, sudah satu, tidak perlu diganti. Lanjut kita masuk ke daftar nama barang berikutnya. Kita klik saja new dengan item number Nurisu. Lanjut, selanjutnya itu namanya advance RO Nurisu WS 8805. Baik, di sini juga sudah sama, tidak perlu diganti karena telah mengikuti. Lanjut ke buying details, di sini juga sudah sama, tidak perlu diganti ya. Selling details juga, di sini kita hanya mengganti pada best selling price. Oke, kita ganti di sini senilai 11.700.000. 11.700 ya. Baik, lanjut new. Selanjutnya untuk persediaan barang ketiga itu Ken Sigma 1. Ken Sigma 1. Lanjut dengan nama Elken Biopur Ken Sigma 1. Di sini juga sudah sama, tidak perlu kita ganti ya. Di sini juga sudah sama ya. Lanjut ke bank details, di sini juga sudah sama, tidak perlu diganti. Lanjut ke selling details, di sini kita hanya mengganti dengan buy selling price-nya saja, senilai 8.200.000. Maaf, 8.200.000 ya.
Lanjut kita ke new. Selanjutnya untuk item ketiga Ken Sigma 2. Ken Sigma 2. Oke, lanjut dengan nama Elken Biopure Ken Sigma, maaf, Ken Sigma 2. Di sini juga sudah sama ya, sudah mengikuti dengan yang pertama tadi. Lanjut kita ke bank details, juga sudah sama, tidak perlu diganti. Lanjut ke selling details. Di sini kita hanya mengganti pada best selling price senilai 10.400.000. 10.400.000 ya. Setelah itu jika sudah selesai kita oke kan saja ya. Baik. Oke. Ya, baik. Jika sudah semua sudah kita buat ya, selanjutnya kita closekan saja ya. Kita closekan saja untuk membuat nama barang persediaan. Kita closekan saja. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mencatat saldo piutang dan utang. Langkah pertama, kita klik setup. Setelah itu kita klik balances. Di sini karena kita pertama ingin membuat daftar saldo piutang untuk customer, maka kita klik sini customer balance. Lanjut. Oke, di sini sudah ada nama-nama daftar customer yang telah kita buat tadi. Pertama di sini kita membuat daftar untuk PT Sinar Dunia ya, PT Sinar Dunia. Kita add sales. Oke. Lanjut. Kita use customer. Oke, di sini sudah masuk semuanya ya. Cuma sini kita mengganti dengan tanggal dikeluarkannya. Ini tanggal untuk PT Sinar Dunia itu 28 bulan. Baik, selanjutnya kita di sini mengganti ya, karena sini tanggalnya sudah benar ya, tanggal 28 bulan 11 2013. Selanjutnya untuk memo di sini kita ganti dengan saldo awal piutang dagang. Saldo awal piutang dagang. Lanjut. Di sini kita ganti terlebih dahulu untuk text codes-nya. Di sini kita ganti dengan not reportable. Total including text itu pada PT Sinar Dunia itu senilai 281.050.000. Baik, jika sudah kita klik saja record ya, record. Klik saja record. Oke kan saja. Baik, sudah masuk. Selanjutnya kita klik di sini add cell ya. Selanjutnya kita pilih add cells. Lanjut kita pilih untuk PT Sejahtera ya, karena ini PT kedua kita, PT Sejahtera. Kita use customer. Di sini sudah benar ya. Lanjut, tanggalnya kita rubah. Di sini pada tanggal 27 ya, 27 bulan 11 2013 juga sudah benar. Di sini sama, kita ganti saldo awal piutang dagang ya. Saldo awal piutang dagang. Baik. Sini juga kita ganti senilai not reportable use text codes. Sini kita ganti juga ya. Senilai 163.680.000. 163.680.000. Baik, kita record ya. Lanjut, kita selanjutnya kita masuk ke PT Flamboyan ya, use customer lagi. Sini juga sudah benar, tanggalnya tanggal berapa? Sini kita rubah dengan tanggal 23 bulan 11 2013. Di sini juga kita ganti ya. Saldo awal piutang
dagang. Sini kita ganti juga dengan not reportable ya. Baik. Di sini juga kita ganti dengan nilai 140.580. 140.580.000. Baik, kita record. Setelah itu, jika telah keluar seperti ini, congratulations, berarti seluruh jumlah saldo dari buku pembantu sudah yang kita input sudah sama dengan nilai piutang di buku besar. Selanjutnya kita klik saja OK. Kita OK kan saja, kita close. Kita masuk mengenai bagaimana cara mencatat saldo awal utang dagang. Langkah pertama, kita klik lagi stop. Kita klik balances, kita klik supplier balances. Oke, kita masuk. Lanjut. Setelah itu di sini kan sudah ada 2 PT ya. Berarti kita pertama untuk mengisi nama PT, kita klik yang di atas, kita masukkan PT advance, kita use supplier. Oke. Sudah masuk nama PT supplier, kita klik add forecast. Kita klik add forecast. Lanjut di sini kita sama seperti tadi ya, maaf. Ini kita use supplier tadi sudah benar. Oke. Sini PO-nya sudah benar 001. Tanggalnya lagi kita ganti ya di sini karena ini bukan tanggal 22 melainkan tanggal 24 bulan 13 tahun 2013. Lanjut. Di sini kita ganti ya dengan, mohon maaf, di sini bulan 11. Bulan 11. Baik. Di sini kita ganti dengan saldo awal utang dagang. Baik. Di sini juga sama, kita ganti dengan not reportable, use tax codes. Di sini juga kita ganti dengan saldonya senilai 182.804.500. Tunggu ya. 182.804, maaf, 804.508. 182.804.508. Baik, kita record saja, kita oke kan. Lanjut masuk ke PT Elken, kita use supplier lagi, kita add forecast lagi. Di sini sama saja, PT Elken kita use supplier. Oke, di sini juga sudah benar, tinggal mengganti tanggalnya. Ini tanggal 26 bulan 11. Sini sama saja, kita isi kembali pada namanya saldo awal utang dagang. Baik. Sini juga kita ganti tax code-nya dengan not reportable, use tax codes. Di sini juga kita ganti dengan 158 473 056. Baik, sudah kita isi ya. 158 473 056. Kita klik saja record. Setelah keluar nama congratulations, berarti jumlah saldo utang dari buku pembantu sudah sama seperti nilai utang di buku besar. Lanjut kita klik saja OK. Oke, kita klik close ya. Oke, kita klik di sini coba. Nah, sudah masuk ya. Senilai 347.277.564. Kita close saja. Baik. Jika 564 kita close saja. Baik. Jika kita telah menyelesaikan cara mencatat saldo piutang dan utang, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara mencatat kuantitas persediaan awal. Dengan cara pertama kita klik saja inventory. Setelah itu kita klik count inventory yang ini ya, kita klik ini ya. Baik. Oke, sini sudah ada ya, sudah ada 4 nama tadi. Nama
dari nama-nama barang persediaan kita. Di sini kita cuma hanya mengisi yang ini konsepnya senilai 20 sesuai dengan silabus atau modul kita tadi. Ini senilai 16, yang ini senilai 13, yang ini senilai 15. Baik. Pada menu ini default adjustment account kita isi dengan Mercedes inventory. Kita isi dengan nama Mercedes inventory. Oke, kita use akun saja. Lanjut kita klik continue. Lanjut kita klik opening balances. Oke. Di sini telah nampak ya pada tanggal di sini inventory journal number sudah. Di sini kita hanya mengganti pada tanggal date-nya saja karena di sini untuk awal saldo pada Desember itu tanggal 30 bulan 11 2013. Oke. Memonya kita ganti lagi dengan saldo awal persediaan barang dagang ya. Barang dagang. Baik. Jika sudah, lanjut kita di sini isi mengenai call quantity tadi sudah kita isi berapa jumlah dari masing-masing item number. Selanjutnya di sini kita mengisi unit cost. Unit cost untuk Aquatech itu senilai unit costnya senilai 3.888.000. Baik, lanjut yang ini untuk Ken Sigma ya. Ken Sigma 1 bernilai 4.592.000. Baik, untuk Ken Sigma 2 bernilai 5.824.000. Baik, untuk Nurisu itu bernilai 6.435.000. 5.824.000. Baik, untuk Nurisu itu bernilai 6.435.000. 6.435.000. Baik, jika unit akun telah kita isi, selanjutnya kita isi kolom lanjut ya. Oke, di sini semua telah kita isi ya mengenai unit akun. Untuk amount akun ini telah menyesuaikan pada berapa nilai total keseluruhan nilai stoknya. Nah, ini juga sudah benar ya, dengan modul yang kita lihat ini juga sudah benar semua ya. Lanjut kita klik saja